Makrifat ini harus dipahami, inilah dasar ilmu agama. Karena awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama seharusnya lah terlebih dahulu kenalilah Tuhanmu melalui dirimu. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus wajib mengenal Tuhan sebelum ibadah? Karena ibadah dan amal kesolehan kita walaupun dikerjakan seumur hidup, walaupun kita dikatakan ahli sujud, ya, kita dikatakan ahli zikir, kita dikatakan orang surau katanya, ahli ibadah, tetapi ketika kita mengerjakan semua ibadah tanpa didasari mengenal Tuhan, ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang melakukan amal ibadah tidak mengenal yang disembah. Jadi kiasannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita membersihkan kebun, ya, mungkin kebun sawit umpamanya, kita membersihkan seharian, tetapi kita tidak kenal dengan yang punya kebun. Nah, kita tidak tahu orangnya, tidak tahu alamatnya, tidak kenal orangnya yang punya kebun itu tadi. Setelah kita bersihkan, harapan kita mendapatkan upah, ternyata justru tidak mendapatkan upah. Yang didapat apa Bapak Ibu? Capek, lelah, kecewa, tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita membersihkan nggak ngerti yang disuruh, nggak ngerti yang menyuruh, nggak ngerti yang punya kebun. Seperti itu juga ibadah. Ketika kita mengerjakan, walau dikatakan kita ini taat seumur hidup, tetapi kita tidak mengenal yang menyuruh ibadah, tidak kenal yang disembah, yang disayangkan semuanya tidak dihitung atau sia-sia. Terkadang ada yang bicara seperti ini. Yang penting sholat diterima atau tidak diterima urusan tuh, ya betul itu. Tetapi semua itu ada ilmunya. Bagaimana mau diterima ketika yang kita sembah bukan orangnya? Nah, jadi lain arah dan tujuannya. Jadi ada ilmunya Bapak Ibu. Ya, cuman ya mendengar seperti itu, ya kita menghormati orang, kita diam, tidak boleh disangkal, atau kita juga tidak boleh menyalahkan. Cukup kita diam, tidak boleh kita menyangkal orang yang berkata seperti itu, karena sesuai mereka itu dengan pemahaman dan wawasannya. Malam ini yang akan kita sampaikan, yang akan kita uraikan ialah bab tentang mengingat Tuhan. Jadi bagaimana sih caranya orang syariat itu mengingat Tuhan? Bagaimana sih caranya orang torekoh itu mengingat Tuhan? Jadi bagaimana orang hakikat dan makrifat mengingat Tuhan? Ataukah sama ataukah berbeda? Karena apa? Ini sangat penting sekali. Tanpa kita jabarkan, yang disayangkan ketika kita tidak paham, asal kita melafazkan,
di samping kita lelah, capek, tidak mendapatkan apa-apa, kita dikatakan orang yang fasik. Kita dikatakan orang yang kafir. Kita dikatakan berzikir membawa najis batin. Kenapa seperti itu? Karena kita menzikirkan selain yang mempunyai nama, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita jelaskan. Baik, jadi tema malam ini ialah tahapan zikir. Zikir tadi apa artinya? Mengingat. Sampai kepada fana'ul zikri. Artinya sampai kepada puncak yang dikatakan zikir tanpa huruf, zikir tanpa suara, ya. Nah, zikir atau ingat itu ketika yang mengamalkan orang syariat, memakai ilmu syariat dikatakan ilmu fikih. Ya. Ahli fikih dikatakan orangnya fuqaha, ya. Orang syariat melafazkan, menjalankan zikir secara jahar atau diucapkan, ya. Jadi banyak ya Bapak Ibu zikir yang diucapkan dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi zikir yang diucapkan secara lisan, yang diingat hanyalah lafaz. Ya, lafaznya Allah. Yang diingat hanyalah asmanya Allah. Dan yang diingat hanyalah tulisan huruf Allah. Allah ini yang mereka sebut merupakan Rabb atau Tuhannya. Tulisan ini nah Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam hati dan pikiran orang syariat, lafaz atau tulisan, ya, alif lam lam ha dipahat di dalam pikiran, dihujamkan ke dalam hati. Seperti itu. Jadi ketika mereka zikir, yang mereka bentuk, yang mereka lihat, yang mereka ciptakan ialah lafaz alif lam lam ha. Yang dilihat lafaz saja, mereka anggap ini ialah Tuhan atau Robnya. Berarti sama ketika kita mengingat umatnya Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu mereka memahat di dinding gua, di padas yang dipahat sapi. Karena mereka menyembah sapi, bukan menyembah Tuhan. Artinya ketika umat Nabi Musa menyembah sapi, dikatakan mereka menyembah berhala. Sama juga, mohon maaf sebelumnya, ketika orang syariat mengakui bahwa lafaz, tulisan, huruf alif lam lam ha ini
sebagai Tuhan di dalam hati dan pikirannya, sama juga menyembah berhala. Seperti itu. Itulah yang dikatakan ibadah kita membawa najis batin. Walaupun kita wudhu, tetap kita dikatakan najis. Najis batin tidak terlihat toh Bapak Ibu. Kenapa? Karena syirik, menduakan Tuhan. Kan Tuhan bukan lafaz. Ya, nanti saya jelaskan sampai sini. Tuhan itu bukan tulisan, Bapak Ibu. Karena menyembah nama saja, karena mereka belum mengenal Tuhannya. Ini hanya lafaz. Ini yang dikatakan zikirnya orang syariat, orang fikih atau fuqaha. Walaupun kita dikatakan ahli zikir, ahli ibadah, semalaman saya zikir, wa'lam annahu la ilaha illallah. Ucapannya menggambarkan keimanan, tapi dalam hatinya munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena mengucapkan lafaz tapi tidak kenal yang mempunyai tidak kenal yang punya nama. Itu namanya munafik. Sekarang bagaimana cara zikir orang Thariqah? Bagaimana orang Thariqah itu mengingat Tuhan? Thariqah ilmunya tasawuf, yang mendalami dikatakan sufi. Yang mendalami dikatakan sufi. Mereka berzikir secara tersembunyi. Jadi orang lain tidak mengetahui mereka berzikir, karena memang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena mereka takut masuk ke dalam hatinya rasa sombong, Bapak Ibu. Dan orang Thariqah, ketika mereka mengingat Tuhan, yang diingat bukan lagi lafaznya, melainkan yang diingat ialah diri yang bernama Allah. Diri yang punya nama Allah ini harus kita fahami. Siapakah dirinya yang sebenarnya? Pelajaran yang sebelumnya ada rahasia diri di sebalik ada diri di sebalik diri. Tuhan bersembunyi di dalam terang. Nah, untuk mengetahui diri yang punya nama Allah, kita harus memahami pengenalan diri, mengenal Allah. Baik, sekarang mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.